Puji Tuhan kalau kita pagi hari ini boleh kembali diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk beribadah secara tatap muka. Biarlah Tuhan memimpin kita terus memberkati kita, terutama kerohanian kita ya. Boleh Tuhan tumbuhkan melalui pujian dan penyembahan kita pun melalui pewartaan firman Tuhan, dan kita diberkati melalui firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya ada Kristus pusat pemberitaan. Ini sebenarnya adalah sebuah tema eksposisi ya. Eksposisi kita akan melihat di dalam Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ke-19 ya. Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai 19 ya. Saya undang kita semua untuk berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan secara bergantian. Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ke-19. Bila sudah menemukan, saya akan bacakan ayat 12, Bapak Ibu Saudara membaca 13 dan kita bergantian. Di bawah perikop kesaksian Paulus di dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Silakan. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Silakan duduk kembali. Berbagilah kita yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi adalah kita yang melakukan firman itu dalam hidup kita hari demi hari. Baik Ibu terkasih, tema eksposisi diberikan atau disuguhkan Gereja Reformasi Indonesia adalah untuk menolong kita belajar lebih runut, belajar lebih sistematis tentang kitab suci. Karena itu kita masuk di bagian ini sudah beberapa kali kita masuk ke dalam, kali ini masuk ke dalam surat Filipi. Ya, Bapak Ibu terkasih, Kristus pusat pemberitaan. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Filipi, mungkin sebelumnya sudah disinggung. Ya, kitab Filipi itu tema besarnya adalah sukacita. Ya, tema besar Filipi adalah sukacita. Kurang lebih adalah bicara tentang sukacita di dalam hidup. Ya, sukacita dalam hidup bagi Kristus. Bapak Ibu terkasih, sukacita inilah ciri khas dari Filipi. Sukacita inilah tema besar dari Filipi. Tapi menariknya, isinya tentang mendorong orang, mendorong jemaat untuk bersukacita. Tapi yang nulis sendiri bukan tidak dalam keadaan bersukacita, tapi dalam keadaan yang harusnya itu tidak bisa bersukacita. Kenapa? Ditulis di dalam penjara. Tapi menariknya, walaupun dalam penjara, harusnya Paulus itu adalah orang yang kemudian justru didorong, justru dikuatkan, justru diyakinkan. Tapi melalui suratnya, Paulus justru memberikan keyakinan kepada jemaat. Paulus justru memberikan keyakinan kepada jemaat, memberikan optimisme kepada jemaat. Ya, tentang apa? Tentang penginjilan, tentang hidup. Ya, Bapak Ibu, ini saya pikir bukan sikap yang populer. Ya, kalau kemudian orang, seperti kita tahu sudah disinggung tadi, kalau kemudian orang sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami malapetaka, sedang ada dalam penjara misalnya, maka harusnya orang itulah yang dihibur, orang itulah yang dikuatkan, orang itulah yang kemudian didorong. Ya, maka kalau kita berandai-andai, maka seharusnya yang keluar dari mulutnya itu bicara tentang ini loh aku, tolonglah aku. Ya, kasihani aku, ya. Tidak ada yang peduli kepada aku. Semua orang meninggalkan aku misalnya. Kini aku sendiri di penjara. Harusnya seperti itu. Aku dan aku. Tapi kalau kita perhatikan, Paulus justru sebaliknya. Ya, Paulus justru memberikan keyakinan kepada jemaat. Paulus justru memberikan dorongan, ya, peneguhan kepada jemaat tentang iman mereka. Bapak Ibu terkasih, memberikan peneguhan iman percaya kepada
kepada jemaat. Ya, dari sisi ini pun sebenarnya Paulus sudah memberikan teladan yang kuat terhadap jemaat pun terhadap kita, ya. Dalam hal apapun juga, ya, termasuk di dalam pemenjaraannya. Jangan pernah hilang sukacita. Jangan biarkan sukacita terenggut dalam hidup kita. Jangan biarkan kesedihan menutup sukacita kita. Jangan biarkan malapetaka menutup sukacita kita. Dari tema ini pun sudah kemudian memberikan kesan yang sangat banyak kepada kita. Bapak Ibu, bukan hanya sukacita, tapi kalau kita membaca dari Filipi, ini betul-betul sangat terasa, ya, nuansa kasih di dalamnya. Kenapa? Filipi adalah jemaat yang memiliki keterikatan emosi dengan Paulus yang sangat-sangat dekat. Keterikatan emosi yang sangat kuat dengan Paulus, ya. Mereka inilah jemaat-jemaat yang peduli terhadap Paulus dan pelayanan Paulus, ya. Tidak heran kalau kemudian 2 kali kemudian Paulus mengunjungi mereka dalam perjalanan misinya. Lalu kemudian mereka pun juga berkontribusi terhadap pelayanan Paulus, ya, memberikan persembahan kepada Paulus beberapa kali, ya, dicatat dalam Alkitab. Tapi bukan hanya itu, mereka tidak hanya sekedar mensupport Paulus, tapi juga mereka ingin tahu kabar Paulus dalam pelayanan itu seperti apa. Apalagi kabar dalam pemenjaraannya, kabar Paulus selama dalam pemenjaraan ini bagaimana. Hal itu mengkhawatirkan mereka, mencemaskan mereka. Karena itu kalau kita baca, lalu kemudian jemaat Filipi mengirimkan salah satu di antara mereka, yaitu Epafroditus, untuk menanyakan keadaan Paulus selama pemenjaraan di Roma itu seperti apa. Bapak Ibu, kedekatan emosi antara Paulus dan jemaat Filipi ini, kalau kemudian tidak heran kalau ada penafsir yang menyebutkan bahwa kental betul atau terasa betul surat Filipi itu sangat-sangat pribadi, ya, penuh curahan emosi, penuh curahan kasih sayang, penuh curahan kedekatan kasih antara Filipi dan Paulus sendiri, ya. Tidak berlebihan kalau kemudian ada penafsir yang menyebut bahwa sifatnya sangat pribadi, ya. Tidak berlebihan kalau kemudian menyebut sifatnya sangat-sangat eksklusif. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan sekedar pribadi, tapi juga ada beberapa doktrin-doktrin penting di dalam kitab Filipi, di dalam surat Filipi ini. Beberapa di antara misalnya bagaimana seseorang itu harus terpusat kepada Kristus. Bicara tentang kristologi yang sangat baik. Bukan hanya Paulus menceritakan tentang hubungan relasi dengan orang lain baik, tapi hubungan dengan Kristus pun baik. Dan kalau kita lihat di dalam, misalnya di dalam Filipi 2 ayat yang kelima itu, kita bisa menemukan bagaimana ada kristologi yang mendalam di sana. Ada istilah kenosis, ya. Itu pun dari kitab Filipi, dari surat Filipi ini. Selain kemudian juga ada surat sukacita, lalu kemudian ada banyak menceritakan tentang standar kehidupan Kristen. Bagaimana hidup itu harus rendah hati sebagai seorang hamba. Bagaimana hidup itu harus sungguh-sungguh mencapai tujuannya. Bagaimana hidup itu harus bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Lalu kemudian bagaimana kita harus merasa senang dalam segala keadaan. Itulah yang kemudian didorong oleh Paulus melalui suratnya untuk melihat standar kehidupan Kristen itu seperti apa. Bapak Ibu terkasih, seperti sudah disinggung tadi, kasih dari jemaat Filipi kepada Paulus ditunjukkan melalui kepeduliannya, ya, kepada hamba Tuhan yang melayan mereka. Kepeduliannya, ya, melalui bukan hanya kepedulian, tapi juga kekhawatiran mereka kepada diri Paulus, ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, lalu dengan mengirimkan Epafroditus ini, sebenarnya jemaat Filipi ingin memastikan tentang tanda tanya mereka, kekhawatiran mereka tentang 2 hal. Yang pertama, mereka ingin tahu kondisi Paulus itu seperti apa setelah Paulus dipenjara, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana perkembangan pekabaran Injil, ya. Apakah pekabaran Injil akan mandek setelah Paulus setelah Paulus terpenjara? Apakah kalau kemudian mereka khawatir kalau misalnya Paulus menjadi jatuh mentalnya? Mereka khawatir kalau Paulus itu menjadi putus asa, ya, karena pemenjaraannya.
Di samping itu kemudian mereka juga khawatir kalau pemenjaraan Paulus berdampak terhadap pemberitaan Injil itu menjadi berhenti, ya, menjadi mandek. Baik, terkasih, di samping itu juga mereka menunjukkan kepedulian dengan keprihatinan yang mendalam bahwa mereka kehilangan sosok hamba Tuhan, ya, mereka kehilangan sosok panutan, ya, sosok yang penting dalam pelayanan, sosok yang penting dalam penginjilan, sosok mereka kehilangan teladan yang penting dalam kehidupan dan dalam pelayanan. Mereka kehilangan pemimpin yang penting, ya, di dalam memberikan komando peningkatan spiritualitas mereka, ya. Baik, yang terkasih dalam Tuhan, karena kemudian jemaat Filipi mengirimkan Epafroditus kepada Paulus untuk menanyakan kabar, lalu Paulus memberikan kabar balik dengan perantaraan messenger Epafroditus tadi, dan karena itulah Paulus menuliskan surat ini. Karena itu Paulus menuliskan surat Filipi ini dan kemudian dikembalikan kepada jemaat Filipi. Ya, kira-kira isinya adalah sebuah surat klarifikasi Paulus kepada jemaat Filipi. Ya, klarifikasi tentang apa? Tentang dua hal tadi itu, tentang dua hal yang dikhawatirkan tadi itu. Ya, karena menjadi kekhawatiran jemaat Filipi. Ya, baik, terkasih. Tapi lihat, Paulus bukan hanya sekedar mengabarkan kondisinya. Paulus bukan hanya sekedar mengabarkan bagaimana dirinya baik-baik saja. Tapi lebih dari itu, Paulus memberikan kabar dan memberikan sebuah penguatan yang jauh lebih besar daripada sekedar kabar tentang dirinya. Paulus memberikan dorongan yang kuat kepada jemaat Filipi. Walaupun dia di penjara, tapi jemaat Filipi diminta untuk bersuka cita. Walaupun dia boleh saja bilang sulit misalnya orang untuk kemudian bersuka cita dalam penjara, tapi dia bisa memberikan dorongan kepada jemaat untuk bersuka cita. Baik, terkasih, di penjara, ya, kemudian dia menceritakan bagaimana di penjara justru memberikan dampak positif bagi pemberitaan Injil. Di penjara dia mengabarkan kepada Filipi justru memberikan dampak yang baik, sangat baik bagi pemberitaan Injil. Ini melawan menjawab kekhawatiran mereka. Kalau kemudian penginjilan menjadi berhenti, tidak sama sekali, ya. Karena itu kita lihat ada beberapa hal yang Paulus tunjukkan terkait hal ini, bahwa pemenjaraan dia tidak membuat kemudian pemberitaan Injil berhenti, tapi justru makin bertambah maju, makin bertambah progresnya. Karena itu pemenjaraan Paulus setidaknya berdampak kepada beberapa hal ini. Yang pertama adalah pemenjaraan Paulus justru membawa kemajuan bagi pewartaan Injil. Ya, kondisi Paulus membawa perkembangan yang baik bagi pewartaan Injil. Ayat 12, aku mendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Kondisinya membawa perkembangan yang baik kepada Injil. Kondisinya membawa pergerakan maju, ya, kepada Injil, membawa progres yang baik bagi pemberitaan Injil, ya. Berdampak ini semua diakibatkan oleh pemenjaraan dia. Jadi bukan malah mundur, tapi malah maju, ya, mengalami kemajuan bagi pewartaan Injil. Paulus boleh terpenjara, Paulus boleh terbelenggu, Paulus boleh dibatasi, ya, boleh dibatasi kebebasannya, tapi Injil tidak terbatas. Injil Kristus tidak terpenjara, Injil Kristus tidak terbelenggu. Karena itu Injil Kristus di dalam pemenjaraan Paulus pun itu tetap kemudian dikabarkan dan diberitakan, dan dampaknya meluas karena pemenjaraan yang dialami oleh Paulus. Baik, putra yang kasih, mari kita soroti kepada istilah kemajuan. Kata kemajuan, kalau kemudian kita menggali dalam kitab suci ini menggunakan kata istilah prokope, ya. Istilah prokope itu sebenarnya istilah dalam dunia kemiliteran yang menunjukkan tentang bagaimana pasukan yang diutus menjadi perintis di depan, pasukan yang diutus dalam sebuah medan berat yang terus bergerak maju, tapi dengan terlebih dahulu mereka menyisir ranjau-ranjau yang menghalangi langkah mereka, ya, dengan terlebih dahulu menyingkirkan ranjau-ranjau yang berat, dengan menyingkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi mereka. Bapak terkasih,
dengan menggunakan kata prokope ini, sebenarnya Paulus ingin menunjukkan, betul dalam penjara itu tidak mudah. Betul dalam penjara itu berat. Betul dalam pemenjaraan itu memang membatasi pergerakannya untuk memberitakan Injil. Tapi dalam pemenjaraan yang berat itu, Injil itu bergerak sedemikian rupa, ya. Dalam beratnya itu dia berhasil menyingkirkan berbagai halangan yang membatasi dia untuk memberitakan Injil. Dan pada akhirnya kemudian dia berhasil memberitakan Injil, ya. Baik dalam komunitas kecil, kemudian meluas sampai di komunitas besar. Bapak-Ibu terkasih, prokope ini dikatakan Paulus bukan untuk basa-basi, ya. Karena apa? Basa-basinya begini. Jemaat Filipi itu adalah jemaat yang support Paulus. Jadi Paulus tidak sedang basa-basi, ya, karena ini dia, lalu kemudian dia bilang menceritakan yang baik-baiknya saja tentang pelayanannya. Tidak sedang basa-basi seperti itu, ya. Tapi prokope yang dimaksudkan Paulus adalah sebuah kabar yang menginspirasi, sebuah kabar yang mendorong, yang memberikan keyakinan, bukan basa-basi. Ya, bukan hanya sekedar melaporkan tentang perkembangan Injilnya. Itu bukan tipe Paulus yang seperti itu. Kemajuan Injil ditunjukkan Paulus dengan semakin meluasnya, ya, kabar berita Injil itu selama dia di penjara. Kita lihat. Yang pertama, bagaimana kemajuan Injil tersebar di istana, di kalangan istana, dan kemudian juga tersebar di masyarakat yang luas. Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjara karena Kristus. Bapak-Ibu yang terkasih, istana ini tidak direct bicara tentang lalu kemudian Paulus langsung memberitakan Injil kepada kaisar misalnya. Tidak direct langsung kepada seperti itu. Tapi NKJV, New King James Version menjelaskan lebih teliti lagi bahwa itu bicara tentang to the whole palace guard. Jadi bicara tentang bahwa Paulus itu mengabarkan Injil kepada para penjaga istana, orang-orang yang selama kurang lebih 2 tahun mengawasi dia, mengawal selama proses persidangannya, ya. Bapak-Ibu yang terkasih, Paulus memberikan kesaksian, menyebarkan kesaksian kepada to the whole palace guard, ya. Bapak-Ibu, Paulus memberikan kesaksian hidupnya maupun kesaksian Injil kepada orang-orang ini, dan kemudian dampaknya menyebar luas di kalangan istana. Bukan hanya orang-orang yang menjaga dia, tapi di kalangan istana yang besar. Tapi bukan hanya di kalangan istana juga, tapi juga kepada masyarakat yang lain atau orang yang lain, masyarakat yang umum yang tidak termasuk dalam hitungan istana. Mereka adalah orang yang biasa, mereka adalah orang yang awam yang ada di Roma. Bapak Ibu, pada akhirnya kemudian mereka tahu dari mulut Paulus, mereka tahu dari kisah cerita Paulus, bahwa pemenjaraan Paulus itu bukan karena kesalahan Paulus. Pemenjaraan Paulus bukan karena kejahatan Paulus, tapi pemenjaraan Paulus karena membela Injil Kristus. Dan selama 2 tahun itulah kemudian Paulus menyaksikan, baik melalui hidupnya kepada para penjaga tadi, maupun melalui pernyataannya, melalui proklamasi Injilnya kepada banyak orang, kepada para penjaga istana pun orang-orang yang di luar sana, tidak termasuk dalam golongan istana. Bapak Ibu, melalui hidupnya Paulus menunjukkan, ya, bukan keluhan yang keluar dari bibirnya, bukan rengekan, bukan permohonan minta dikasihani keluar dari bibirnya, dari mulutnya, tapi justru menunjukkan sikap yang tegar dalam menghadapinya, sikap yang kuat, ya, iman yang kuat, spiritualitas yang mantap yang ditunjukkan Paulus, sehingga ini berdampak besar terhadap para pengawal tadi, dan kemudian meluas kepada di kalangan istana. Ibu yang terkasih, sebenarnya siapa yang bisa menolak kemalangan? Siapa di antara kita yang bisa menolak kemalangan? Kalau kemudian dia datang dan kemudian Tuhan mengizinkan, tidak ada mungkin dari antara kita yang bisa menolak. Tidak mungkin kemudian tidak terjadi kalau kemudian kemalangan sudah datang dan Tuhan mengizinkan. Tapi di sini Paulus memberikan teladan yang baik kepada kita.
di kemalanganmu Tuhan tetap memelihara. Di kemalanganmu Tuhan bahkan bisa memakai hidupmu, memakai kemalanganmu bagi kemenangan orang lain, bagi keselamatan orang lain. Karena itu jangan membatasi Tuhan hanya pada berkat dan kebaikannya berdasarkan ukuran kita. Tapi biarlah Tuhan berkarya melalui hidup kita pun dalam kemalangan hidup kita. Ya, tentu saja tidak mudah. Bapak terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, dampak pemenjaraan Paulus itu berdampak juga memberikan semangat, suntikan semangat baru dalam pemberitaan penginjilan, dalam berita Injil. Bapak, di ayat 14 dikatakan, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Kondisi Paulus di penjara, pemenjaraan Paulus merupakan menjadi semacam penyemangat baru, gelora baru, sumber energi baru dalam penginjilan. Ya, alih-alih kemudian penginjilan itu menjadi turun, alih-alih penginjilan itu menjadi lemah, alih-alih penginjilan menjadi mati gara-gara itu, tapi gara-gara pemenjaraan Paulus, intensitas penginjilan itu justru semakin terasa. Intensitas penginjilan itu semakin menanjak, meningkat, ya, jumlahnya. Semakin kemudian ditekan Paulus, dampaknya justru meluap ke atas, ya. Seperti kemudian kita melemparkan batu besar ke dalam air. Semakin tekanannya itu besar, maka semakin meluaplah air itu ke atas jauh lebih besar. Bapak terkasih, semangat baru, ya, ada kepada orang-orang karena pemenjaraan Paulus. Semangatnya seperti apa? Kalau kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah mereka memperoleh kepercayaan karena pemenjaraan Paulus itu. Terjemahan lama menyebutkan mereka memperoleh keyakinan, ya, karena pemenjaraan Paulus. Bapak Ibu, kalau kemudian kita meneliti kata kepercayaan ini menggunakan jenisnya itu perfect aktif partisipatif. Ini bicara bagaimana Paulus sedang menunjukkan kepada masyarakat atau kepada jemaat Filipi bahwa apa yang sedang dia alami, yang sudah dialami dan sedang berjalan itu secara tidak langsung itu berperan aktif, berdampak aktif, memberikan dukungan, memberikan kontribusi kepada keyakinan seseorang, memberikan kontribusi kepada kepercayaan seseorang dalam menginjil, ya. Bapak Ibu, bicara tentang mereka memperoleh kepercayaan dan keberanian dan tidak takut. Ini tidak menjelaskan orang sebelumnya itu mereka berani-berani semua, lalu kemudian gara-gara pemenjaraan Paulus intensitasnya menurun, lalu kemudian bangkit lagi. Tidak seperti itu. Menurut beberapa penafsir, kemungkinan sebelumnya bukan hanya mereka itu bahkan mungkin tidak menginjil. Mereka ragu-ragu, ya, sebelumnya bahkan takut, ya. Tapi gara-gara pemenjaraan Paulus ini mereka semakin percaya, mereka semakin yakin, ya, karena kondisi yang dialami Paulus. Ya, Paulus memang terbelenggu seperti saya singgung tadi, tapi Injil tidak terbelenggu. Mereka melihat bagaimana teladan pengorbanan Paulus. Mereka melihat ada kebenaran dalam diri Paulus. Mereka melihat bagaimana apa yang dialami Paulus itu justru membuat mereka semakin militan, semakin tergugah keinginannya untuk meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Paulus. Mereka semakin optimis, mereka semakin komit untuk meniru jejak langkah dari Paulus. Itulah kepercayaannya, ya. Bapak terkasih, mereka merasa lebih puas dan yakin, ya, oleh apa yang mereka lihat. Pemenjaraan, aniaya, tekanan, ya memang dimaksudkan untuk melumpuhkan semangat para penginjil. Tapi lihat yang terjadi, Tuhan justru membalik sedemikian rupa. Dari upaya orang untuk melemahkan semangat para penginjil, justru dibalik menjadi sesuatu yang bisa menumbuhkan militansi seseorang untuk menginjil. Alih-alih kemudian orang menjadi takut karena pemenjaraan Paulus,
Tuhan justru pakai sesuatu yang harusnya membuat takut itu justru menjadi pemantik, ya, justru menjadi trigger orang untuk kemudian menumbuhkan militansinya. Ini sama sekali sesuatu yang luar biasa, ya, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam diri Paulus dan jemaat Tuhan. Tuhan justru membalikkan untuk membesarkan hati mereka, menumbuhkan militansi mereka dalam menginjil. Bapak-Ibu terkasih, mereka mendapat kepercayaan, keyakinan kembali. Mereka sudah diberikan contoh, ya. Mereka sudah melihat kemungkinan terburuk dari apa yang akan mereka alami. Ya paling pemenjaraan, kira-kira begitu loh. Walaupun ini tidak bisa dianggap enteng seperti itu, ya. Sudah jelas pemenjaraan, sudah jelas hukuman, dan kemungkinan besar adalah mati. Mereka sudah ditunjukkan resiko terbesar mereka memberitakan Injil, dan itu tidak membuat mereka menjadi malah takut, tapi justru membuat mereka menjadi malah tersulut imannya, tersulut percayanya, tersulut militansinya untuk lebih maju lagi. Keyakinan mereka, percaya mereka memberikan semangat, ya, kepada para penginjil, ya, untuk keluar daripada rasa takut, ya. Bapak-Ibu terkasih, hal seperti ini sama dengan keyakinan Paulus. Bagaimana bukan soal bukan soal mati atau hidupnya seseorang, bukan soal baik atau buruknya kondisi yang dialami, tapi apa dampak yang kemudian bisa diberikan di dalam mati kita pun di dalam hidup kita. Misalnya di dalam ayatnya yang ke-21 jelas Paulus menunjukkan, karena bagiku hidup dalam Kristus, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu, keyakinan seperti ini ditanamkan Paulus kepada para penerusnya, para penginjil penerusnya. Bukan soal matinya, bukan soal hidupnya. Kalau kamu mati, ya kamu bersyukurlah itu, karena bisa bertemu secara langsung dengan Kristus. Tapi kalaupun kamu hidup, tapi hidup untuk apa? Bukan sekedar untuk menyukakan diri, tapi bisa berarti bagi pelayanan Tuhan. Nah, itu yang ditekankan Paulus. Jadi di benak orang-orang, di benak para penginjil penerus Paulus pun hal itu ditanamkan. Bukan soal hidupnya, bukan soal matinya. Ya kalau sudah mati ya sudah, itu bersyukurlah bisa bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau masih diberikan kepercayaan untuk hidup, ya, maka itu dipakai untuk menginjili, ya, karena resiko terberat pun sudah ditunjukkan melalui pemenjaraan Paulus. Bapak Ibu, dari bagian ini Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi, mengklarifikasi. Paulus menjawab jemaat Filipi, jangan terlalu khawatir, jangan cemas, jangan takut, sebab Tuhan itu punya cara tersendiri yang kemudian tidak mudah untuk orang mengerti. Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Paulus sesungguhnya adalah paralel, kalau mau disebut demikian, atau memiliki keterkaitan dengan konteks penginjilan masa kini juga, ya, di mana ada Injil atau kekristenan itu ditindas, maka disitulah Injil itu semakin meluas. Di mana ada Injil atau kekristenan itu dihambat, maka disitulah Injil itu semakin lama semakin merambat, ya, semakin lama semakin meluas. Lalu kemudian di mana ada martir, di mana ada darah martir yang boleh tercurah di sana, maka itu menjadi pondasi bagi penginjilan di tanah tempat martir itu meninggal. Dan itu bukan rahasia lagi, itu sudah dialami oleh banyak orang, dan kemudian sudah dilihat, disaksikan sendiri oleh banyak orang pun di tanah kelahiran kita. Misalnya di Jawa juga ada cerita tentang kemartiran seseorang, di Tanah Batak, kemudian di Ambon ada cerita tentang kemartiran. Dan lihat hari ini, kemartiran itu menjadi tonggak
sejarah, menjadi pondasi dalam penyebar luasan Injil di daerah tersebut. Bapak terkasih, tapi sebaliknya, di mana ada kenyamanan, di mana ada keamanan, di mana ada kemudahan bagi kekristenan, ya, maka di sana Kristen itu menjadi melempem, ya. Bahkan semakin lama semakin merosot. Kita lihat di luar negeri, kita tahu bagaimana banyak gereja yang dijual, entah karena tidak bisa mencukupi dana operasionalnya, tidak bisa bayar listrik dan lain sebagainya, lalu kemudian dijadikan sebagai diskotik, bioskop pun dijadikan rumah ibadah yang lain. Bapak Ibu, itu dampak yang kedua karena pemenjaraan Paulus. Kita lihat dampak yang ketiga, pemenjaraan Paulus bagi dirinya pun bagi jemaat Filipi. Yang ketiga adalah bagaimana walaupun Paulus dipenjara, tapi dia merasa bersuka cita, ya, karena Injil itu tetap diberitakan, karena Injil Kristus yang terus menerus diberitakan. Kita lihat walaupun ada beberapa kontroversi yang akan kita lihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya, di dalam jemaat Filipi sebenarnya tidak semua ada orang yang baik, tapi juga ada orang yang kemudian membenci Paulus, ya. Ada orang yang simpati dengan Paulus, tapi juga ada yang membenci Paulus. Ada orang yang sangat mengasihi Paulus, tapi ada juga orang yang kemudian menolak Paulus, ya. Ini tidak terlepas dari kontroversialnya Paulus di dalam dunia pelayanan. Karena apa? Paulus memang bukan orang yang pemimpin yang karismatis, bukan pemimpin yang kalau sekali ngomong didengar banyak orang. Tapi Paulus adalah orang yang yang memiliki prinsip. Kalau dia ngomong A, kalau dia tidak suka bilang tidak suka, ya. Paulus adalah orang yang keras melawan golongan tertentu yang tidak sesuai Alkitab. Kalau kemudian kalau orang Jawa bilang Paulus seringkali tanpa tedeng ngaling-ngaling, ya, tanpa ada penutup. Kalau dia ngomong, dia di dalam hatinya pengen ngomong A, maka itulah yang keluar A, ya. Kalau mau ngomong B, maka itu yang keluar B. Maka dia bahkan tidak pandang siapa yang kemudian, kalau orang bagi di matanya itu tidak tepat, maka dia akan ngomong langsung, ya. Ini pernah terjadi, diceritakan Paulus di dalam Galatia, bagaimana Paulus berani menegur seorang Petrus, rasul, ya, orang yang ada dalam lingkaran kerasulan, lingkaran pertama kerasulan, ya, orang yang inti dalam timnya Yesus. Dia bahkan berani menegur seorang Petrus, bahwa Petrus itu munafik. Kenapa? Sebelum Paulus masuk ke daerah Galatia, sebelumnya Paulus sudah melihat bahwa Petrus bersama orang-orang kafir, dalam artian orang non-Yahudi dipandang sebagai kafir, sedang makan bersama. Tapi kenapa waktu Paulus dan timnya datang, lalu kemudian Petrus dan kelompoknya itu seperti menyingkir, ya. Lalu kalau Bapak Ibu baca dalam Galatia, Paulus menyebut ini sebagai tindakan yang munafik, ya. Bapak Ibu terkasih, Paulus berani menyatakan hal demikian, ya. Bagaimana juga kontroversialnya juga berdampak kepada orang banyak meragukan kerasulannya. Bukan hanya di Galatia, di Korintus pun orang meragukan kerasulan Paulus. Kenapa? Paulus tidak dianggap bukan ring satu di dalam konteks kerasulan. Paulus dianggap bukan orang yang ikut dalam timnya Yesus, ya. Nah, di Filipi pun ini sama, ya. Ada jemaat yang kemudian peduli kepada dia, ada jemaat kelompok yang mengasihi dia, tapi juga ada jemaat yang kemudian menolak dan membenci dia, ya. Tapi ini bukan yang dari golongan Yehuda, yang kalau golongan Yehuda itu golongan yang dari latar belakang Yahudi, lalu kemudian mengunggulkan keyahudiannya dan kemudian mengajarkan Injil plus, ya. Tidak cukup dengan Injil, tidak cukup dengan Yesus, tapi perlu ditambah tradisi Yahudi. Bukan dari kalangan demikian, tapi dari kalangan yang sebenarnya satu warna, dalam artian yang betul-betul mengabarkan Injil Kristus juga. Karena kalau tidak, Paulus pasti sudah akan memprotes hal ini, ya. Paulus pasti akan menyoroti tentang Injil plus tadi itu, Injil yang ditambahkan tadi itu. Tapi di dalam konteks ini Paulus tidak menyoroti itu. Bahkan dia menyebut tentang yang penting Injil itu, Kristus itu dikabarkan.
Bapak Ibu, di Filipi ada yang senang kepada Paulus, tapi juga kemudian ada yang tidak senang dengan Paulus. Dan waktu kemudian Paulus di penjara, ya lagi-lagi ada yang kemudian merasa sedih karena Paulus di penjara. Tapi di sisi yang lain ada orang yang kemudian sangat-sangat senang, sukacita. Dan yang sukacita ini bukan notabene jemaatnya, tapi adalah orang-orang yang ada dalam tim tersendiri yang kemungkinan juga sama-sama hamba Tuhan. Ya, sama-sama hamba Tuhan yang mewartakan Injil Kristus. Bapak Ibu, karena itu pemenjaraan Paulus pun berpengaruh besar kepada penginjilan dan berpengaruh terhadap motivasi orang menginjil. Ya, ini sesuatu yang menarik. Kita lihat. Yang pertama, ada orang yang kemudian motivasi memberitakan Kristus itu dengan maksud yang baik. Ya, karena kasihnya, ini konteksnya bicara tentang kasihnya kepada Paulus. Karena Paulus sudah ada di penjara, lalu kemudian tidak ada yang melanjutkan pelayanannya, maka mereka dengan kasihnya kepada Paulus, karena mengasihi Paulus, lalu kemudian mereka meneruskan jejak Paulus. Mereka makin luar biasa menginjil. Karena apa? Melihat, memandang Paulus sebagai teladan mereka. Ya, dan orang-orang seperti ini memiliki maksud yang jujur. Ya, yang betul-betul mau melayani, tidak mengharapkan sesuatu, bukan orang yang pamrih, bukan orang yang kemudian menginginkan sebagai jasa, apalagi balas budi, bukan, tapi orang yang memiliki maksud yang jujur. Ya, kenapa? Mereka tahu bahwa pemenjaraan Paulus itu untuk membela Injil dan bukan karena salahnya Paulus. Bapak Ibu, motivasi mereka mengasihi dan cinta kepada Paulus dan pelayanannya, ya. Motivasi mereka itu murni, motivasi yang jujur, ya. Motivasi mereka hanya ingin menjadi saluran berkat bagi orang lain, ya, dan bukan mengharapkan sesuatu dari orang lain, dari jemaat lain. Tapi ini baru satu kelompok. Tapi di sisi yang lain ada kelompok yang kemudian motivasi memberitakan Kristus itu motivasi karena dengki, ya. Dengki dalam konteks seperti ini. Sebelumnya karena ya Paulus kontroversial tadi, ya seringkali disindir-sindir lah, bukan disindir, seringkali ditegur dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka merasa iri, merasa sakit hati. Kenapa pengikut Paulus kok banyak? Lalu kemudian pengikut mereka kok tidak? Kenapa Paulus seperti dihormati, dihargai, tapi kenapa mereka kok tidak? Lalu kemudian pemenjaraan Paulus justru membuat mereka itu justru bertambah senang. Syukur Paulus di penjara, saya bisa apa? Saya bisa melayani dengan bebas, dan senyampang atau selagi saya melayani dengan bebas, saya justru bisa membuat Paulus sakit hati, karena di benak mereka Paulus akan berpikir sama seperti mereka, dengan iri hatinya, dengan sakit hatinya, kalau kemudian dengan kecemburuan sosialnya, ya. Karena apa? Dia berpikir kalau kemudian Paulus, jemaatnya diambil oleh dia dan semua pengikut Paulus diambil oleh dia, lalu Paulus akan sedih. Paulus akan hilang semangat untuk melayani. Jadi motivasi yang seperti inilah yang kemudian ada pada kelompok yang kedua ini. Motivasi karena dengki kepada Paulus, motivasi karena perselisihan kepada Paulus, ya. Tujuannya untuk apa? Lagi-lagi untuk kepentingan sendiri, baik untuk memuaskan balas dendamnya tadi itu, maupun untuk memberikan kepuasan kepada finansialnya. Itu sebenarnya yang menjadi agenda utamanya. Kenapa? Ya untuk kepentingan dia, untuk pundi-pundinya. Ya, kalau pengikut banyak, ya uang pasti dapat banyak lah. Kalau pengikut banyak, perpuluhan pasti dapat banyak. Kalau pengikut banyak, berdampak terhadap ekonominya dia juga. Karena itu motivasi orang seperti adalah motivasi yang tidak murni. Ya, maksud mereka adalah maksud yang tidak ikhlas, ya. Maksud yang dikatakan Paulus sebagai maksud yang palsu, ya. Sangkanya dengan mereka melakukan seperti ini memperberat beban Paulus dalam penjara. Tapi kita lihat respon Paulus nanti. Bapak Ibu, ya ini fenomena dalam pelayanan, ya. Realitas dalam pelayanan. Ada yang orang kemudian melayani betul-betul dengan maksud yang murni. Tapi ada juga yang orang melayani itu dengan maksud mau show off. Saya mau menunjukkan kehebatan saya di depan umum. Saya menginginkan panggung itu supaya orang tahu bahwa saya lebih hebat daripada yang lain. Saya lebih luar biasa dari yang lain.
ya, supaya orang terikat dengan saya, supaya orang bergantung dengan saya. Karena apa? Ketertarikan orang dengan gaya bicara saya misalnya, dengan gaya saya menyampaikan firman Tuhan, dengan kepandaian retorika saya. Ya, itu menjadi realitas dalam pelayanan. Ada yang seperti itu, ya. Ada yang kemudian menjual dalam tanda petik mujizat-mujizat kesembuhan untuk supaya orang itu bergantung sepenuhnya kepada dia. Ya, lagi-lagi apa? Pundi-pundi yang diharapkan. Tapi ada orang yang kemudian seperti Paulus ini. Paulus bukanlah orang yang karismatik dalam artian orang yang memiliki orang karismatis seperti apa sih? Kalau kemudian dia ngomong orang langsung dengar dan lain sebagainya kan. Orang yang gaya bicaranya hebat dan lain sebagainya. Paulus bukan orang seperti itu, ya. Bahkan dikatakan di Kisah Para Rasul gaya ngomongnya pun kalau orang bilang blekak-bleku lah istilahnya. Tapi lihat, Paulus memiliki kemurnian motivasi dalam melayani. Kita lihat, orang di golongan yang kedua itu bermaksud supaya memberatkan Paulus di dalam penjara. Tapi Paulus pikirannya itu tidak sama dengan pikiran orang yang seperti itu. Ya, Paulus pikirannya itu sama sekali berbeda dengan pikiran orang yang mengira Paulus akan sakit hati, yang mengira Paulus akan iri hati, yang mengira Paulus akan merasa kehilangan karena pundi-pundinya sudah diambil, kira-kira begitu. Lihat respon Paulus. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Lihat, Paulus kemudian tidak mengarahkan kepada dirinya yang tersakiti, ya. Bukan kemudian Paulus mengarahkan kepada dirinya yang kehilangan pengikut, ya, yang sakit hati, dibuat sakit hati oleh orang tadi. Tapi Paulus justru melihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Boleh dia motivasinya keliru, ya, boleh dia motivasinya ingin menyakiti saya, ingin menyakiti Paulus, tapi yang terpenting bagi Paulus adalah bukan soal dirinya, bukan soal pribadinya, tapi Injil itu diberitakan. Baik Bu, ini bukanlah sebuah permakluman Paulus kepada tindakan yang keliru. Ini lagi-lagi bukan permakluman. Ini hanya perbandingan Paulus yang tidak mau masuk dalam frame berpikir orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau masuk dalam area berpikir seperti orang yang ingin menyakiti dia. Dan dia ingin menunjukkan kepada jemaat Filipi pun kepada kita, jangan kemudian pelayanan hanya orientasinya kepada diri, ya, minta dihargai, ya, kemudian minta bukan hanya dihargai, tapi minta orang memberikan pundi-pundi dan lain sebagainya. Jangan orientasinya kepada diri. Kalau diri kemudian ya bisa sakit hati kepada seperti kelompok yang kedua tadi itu. Ketika jemaatnya berpindah, ya, dia berpikir itu bukan jemaat Tuhan, tapi jemaatnya dia yang berusaha. Lalu kemudian karena jemaatnya berpindah, ya dia sakit hati. Karena dia yang mengupayakan, dia yang melayani, dia yang merasa seperti itu. Nah itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali oleh Paulus. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan pelayanan, maka lihatlah, fokuskan arah pelayanan kita bukan kepada diri kita, ya, bukan kepada kita yang untung atau kita akan rugi, bukan kepada bagaimana kita akan dihargai. Tapi lihat, arahkan pelayanan itu kepada Kristus itu sendiri. Apakah Kristus itu yang akan dimuliakan? Apakah Kristus itu yang akan diberitakan? Apakah Kristus itu yang akan kemudian disampaikan di dalam pewartaan? Jangan-jangan kemudian waktu di dalam pelayanan firman Tuhan pun isinya hanya kesaksian hidup seseorang. Itu yang tidak boleh. Karena itu Kristus adalah sentral dari pemberitaan firman Tuhan. Kristus adalah sentral dalam pelayanan, bukan kita, bukan diri kita, bukan hamba Tuhan. Ya, biarlah ini memberikan inspirasi buat kita untuk lebih baik lagi dalam melayani.
Biarlah teladan Paulus boleh menjadi teladan bagi hidup dan pelayanan kita, untuk kita semakin lama semakin giat, semakin militan dalam melayani Tuhan, tidak hitung-hitungan. Ya, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, menolong kita, sehingga kita diberikan pemahaman yang benar tentang apa itu pelayanan, dan kita boleh menikmatinya. Itu menjadi kuncinya. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Mari kita berdoa.